Assalamualaikum teman-teman, kami dari mahasiswa keperawatan kelas A27 Universitas Shahid Surakarta ingin menyampaikan tugas mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan yang dosen pengampunya adalah Ibu Erlina. Tugas ini disusun oleh Nur Setio Putri, NIM 2021121026 dan Tin Kumalasari NIM 2021121029. Tugas Sistem Informasi Keperawatan ini tentang telenursing antara perawat dan pasien. Cukup menarik bukan? Nah, untuk temanya kami mengambil tentang penyakit asam lambung. Nah, teman-teman, apakah sudah mengetahui apa sih telenursing itu dan apa sih penyakit asam lambung itu yang saat ini banyak kematian yang disebabkan oleh asam lambung? Kalau belum tahu, di sini kami akan menjelaskan apa sih telenursing dan apa sih penyakit asam lambung itu. Simak baik-baik ya teman-teman. Yang pertama, kita mulai dari pengertian telenursing. Apa sih telenursing itu? Telenursing merupakan penggunaan informasi teknologi dari jarak jauh untuk menjangkau pasien guna memantau kondisi dan berinteraksi dengan mereka. Menggunakan komputer, aksesor audio dan visual, serta telepon. Telenursing ini ideal digunakan jika memiliki ketersediaan fasilitas serta pasien mampu untuk mengaksesnya. Telenursing mencakup apa saja ya? Telenursing merupakan metode baru dalam melakukan asuhan keperawatan. Bentuk telenursing meliputi penggunaan website, media sosial, telepon, mobile pen, dan video interaksi atau video call dalam memberikan perawatan pada pasien. Kalian pasti bertanya-tanya, memang ada ya manfaat telenursing? Tentunya ada dong. Telenursing dapat membantu menyelesaikan kekurangan perawat, menurunkan jarak waktu kunjungan, dan menjaga pasien yang sudah keluar dari rumah sakit. Layanan kesehatan, khususnya keperawatan jarak jauh dengan menggunakan media teknologi informatika atau biasa yang kita sebut internet, memberikan kemudahan bagi masyarakat. Lalu, apa saja sih kelebihan dan kekurangan menggunakan telenursing? Untuk kelebihan penggunaan telenursing dapat membantu menyelesaikan kekurangan perawat, menurunkan jarak waktu kunjungan, dan menjaga pasien yang sudah keluar dari rumah sakit. Layanan kesehatan, khususnya keperawatan jarak jauh, dengan menggunakan media teknologi informatika atau internet, memberikan kemudahan bagi masyarakat. Sedangkan kekurangan dari telenursing itu sendiri adalah kemungkinan kegagalan teknologi seperti gangguan koneksi internet atau terputusnya hubungan komunikasi akibat gangguan cuaca dan lain sebagainya, sehingga mengganggu aktivitas pelayanan yang sedang berjalan. Lalu, penyakit asam lambung itu apa sih? Penyakit asam lambung itu adalah penyakit kronis yang terjadi saat asam lambung atau empedu mengalir ke saluran makanan dan mengiritasi dinding di dalamnya. Reflux asam dan heat blood atau asam lambung naik lebih dari 2 kali seminggu dapat mengidentifikasikan GERD. Gejala meliputi nyeri panas di dada yang biasanya terjadi setelah makan dan memburuk ketika berbaring. Bantuan dari perubahan gaya hidup dan obat yang tersedia bebas biasanya bersifat hanya sementara.
obat yang lebih kuat mungkin diperlukan. Lalu, apa sih penyebab asam lambung? Penyebab sekresi asam lambung berlebihan menurut para ahli disebabkan oleh stres, pola makan tidak teratur, dan dari aspek anatomi dinding lambung yang sudah mengalami kerusakan. Apa ada sih cara untuk mencegah asam lambung? Tentunya ada dong. Yang pertama, konsumsi makanan yang mengandung serat. Yang kedua, hindari makanan pemicu reflux. Yang ketiga, mengunyah makanan secara perlahan. Yang keempat, tidak makan sebelum tidur. Yang kelima, menghindari rokok. Yang keenam, minum air putih. Yang ketujuh, menerapkan gaya hidup sehat. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu telenursing dan apa itu penyakit asam lambung. Di sini kami akan melakukan telenursing antara perawat dan pasien tentang penyakit asam lambung. Tonton ya. Selamat sore, apakah ini RSUD Surakarta? Benar, ada yang bisa saya bantu? Ini dengan siapa ya? Saya Ibu Mala, saya ingin berkonsultasi secara online tentang asam lambung. Baik Ibu, tunggu sebentar ya. Saya buatkan jadwal dulu melalui Zoom ya Bu, dengan perawat dia. Baik Mbak, saya tunggu. Bu, ini sudah saya buatkan link Zoom. Nanti dikirim melalui WhatsApp Ibu ya. Untuk jamnya dimulai dari pukul 7 sampai setengah 8 malam ya Bu. Baik Mbak. Dimohon Ibu masuk 5 menit sebelum Zoom dimulai ya Bu. Baik Mbak. Baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Selamat malam Ibu, apakah benar ini dengan Ibu Mala? Selamat malam Mbak, iya benar. Umur Ibu berapa ya? Umur saya 32 tahun Mbak. Alamat rumah Ibu? Saya beralamat di Karangasem, Laweyan, Surakarta. Apakah Ibu baru pertama kali berkonsultasi di rumah sakit ini? Iya Mbak, saya baru pertama kali. Perkenalkan Bu, saya perawat Tia. Di sini saya akan melakukan telenursing sesuai kontrak kita sebelumnya ya. Apakah Ibu sudah siap? Siap Mbak. Baik Bu, pertama-tama saya akan mengaji terlebih dahulu apa yang Ibu keluhkan saat ini. Saya sedang merasakan sakit perut di sebelah kiri bawah Mbak. Lalu apa yang Ibu rasakan lagi? Saya merasa mual dan beberapa banyak cairan kuning dan rasanya asam. Oh, Ibu merasa mual ya? Iya, Mbak. Apakah Ibu merasakan pusing dan lemas? Iya, Mbak. Saya juga merasakan pusing dan lemas. Kalau boleh tahu, sejak kapan Ibu merasakan keluhan seperti itu? Semenjak saya bekerja di pabrik, Mbak. Apakah Ibu sering mengalami keluhan seperti ini? Sering, Mbak, tetapi yang kali ini rasanya sangat sakit sekali.
Sebelumnya, apa yang Ibu lakukan saat mengalami keluhan seperti ini? Saya meminum obat dan beristirahat, Mbak. Kalau boleh tahu, obat apa ya yang Ibu konsumsi? Saya meminum obat promah dari warung. Sebelumnya, apakah Ibu makan dengan teratur? Tidak, Mbak. Akhir-akhir ini saya jarang sekali kurang memperhatikan asupan makanan dan selalu jajan pedas. Maaf Bu, sebelumnya coba tekan perut bagian atas di bawah tulang rusuk bagian kiri. Apakah Ibu merasakan sakit? Iya, Mbak, sakit. Apakah Ibu merasakan sesak? Iya, Mbak. Baik Bu, apakah rasanya sangat sakit sekali? Iya, Mbak, rasanya sakit. Secara terus-menerus ya Bu? Iya, Mbak. Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan tentang rasa sakit yang Ibu rasakan saat ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mual yang Ibu rasakan, yaitu akibat asuhan makanan yang kurang dikarenakan Ibu sering mengosongkan perut dan mengonsumsi makanan pedas. Akibatnya, bagian usus Pak saling bergesekan karena tidak ada makanan untuk dicerna. Maka dari itu, Ibu harus makan secara teratur ya, 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Untuk saat ini, sebaiknya Ibu mengonsumsi makanan lemak dan lembut ya, karena lambung Ibu mengalami iritasi. Oh, begitu ya, Mbak. Kalau boleh tahu lendir kuning yang saya muntahkan itu lendir apa ya, Mbak? Baik, Bu. Untuk lendir kuning yang rasanya asam itu dinamakan HCl. HCl itu bersifat asam dan berfungsi untuk mencerna makanan. Karena usus tidak mencerna makanan, karena ibu sering mengosongkan perut dan tidak ada makanan berat yang masuk ke dalam perut ibu, maka HCl akan berproduksi secara berlebihan. Paham, Bu? Paham, Mbak. Terus, kenapa saya merasa sesak ya, Mbak? Apakah saya mengalami penyakit asma? Untuk rasa sesak yang ibu rasakan itu terjadi karena ada gas yang berlebihan di dalam perut ibu. Jadi ibu tidak terkena asma. Oh, begitu ya, Mbak. Iya, Bu, apakah ada yang ditanyakan lagi? Untuk meredakan sakit yang saya alami, apa obat yang harus saya konsumsi ya, Mbak? Untuk biasanya ibu mengonsumsi obat tablet atau obat sirup ya? Obat sirup, Mbak. Saya tidak bisa mengkonsumsi obat tablet. Baik ibu, saya sarankan untuk mengonsumsi obat antasidadon itu berfungsi untuk menetralkan asam lambung. Digunakan untuk membantu penyembuhan gangguan pencernaan ibu. Bagaimana cara mengkonsumsi obat tersebut, Mbak? Obat tersebut diminum 3 sampai 4 kali per hari sebanyak 1 sampai 2 sendok takar 5 sampai 10 ml, Mbak. Bu. Obatnya diminum setelah atau sebelum makan ya, Mbak? 30 menit sebelum makan, Bu. Terus, kalau untuk makanan, apa saja yang tidak boleh saya makan, Mbak? Ibu tidak boleh mengkonsumsi makanan pedas dan asam. Ibu tidak boleh meminum kopi karena kopi mengandung kafein, Ibu. Baik, Mbak. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, apakah Ibu sudah mengerti sampai di sini? Sudah, Mbak.
Baik, Ibu. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Terima kasih sudah mempercayai saya untuk berkonsultasi. Semoga cepat sembuh ya, Ibu. Iya, Mbak. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.